Kabar Jaksa Agung Muda dikuntit Densus terkait ex-jenderal berinisial B dalam pusaran kasus timah, dikutip dari tribunnews.com, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejagung, Febri Adriansyah diduga dikuntit anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Apakah terkait oknum ex-jenderal di pusaran kasus timah? Sejak pagi beredar kabar yang menyebutkan sejumlah anggota Densus 88 Polri menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Jampitsus Kejagung, Febri Adriansyah. Disebutkan, peristiwa terjadi saat makan malam di salah satu restoran kawasan Cipete, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Muncul juga berbagai tanggapan terkait kabar penguntitan di atas, termasuk yang mengaitkan ini dengan isu ada purnawirawan jenderal berinisial B di balik pusaran kasus korupsi timah. Beberapa waktu lalu memang beredar kabar ada pensiunan jenderal bintang 4 di pusaran korupsi tambang tersebut. Ex-jenderal ini disebut punya peran sebagai pelindung mereka yang terlibat kejahatan ini. Namun sejauh ini siapa sosok sang jenderal yang menjadi backing dalam kasus mega korupsi itu masih jadi misteri. Soal adanya sosok jenderal purnawirawan tersebut kali pertama diungkap oleh Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, IAW, Iskandar Sitorus. Di dalam institusi kemiliteran dan kepolisian, bintang 4 merujuk pada pangkat jenderal. Jika TNI, sosok itu biasanya adalah mantan Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, sedangkan di Polri, perwira yang pernah memiliki 4 bintang di pundak, hanyalah Kapolri atau bekas Kapolri. Namun, selain itu, baik di TNI maupun Polri, ada juga perwira yang meraih bintang 4 tanpa pernah menjabat Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, maupun Kapolri. Sejauh ini Iskandar Sitorus tak menjelaskan secara detail sosok bintang 4 diduga backing praktik hitam tambang timah itu. Dia hanya mengatakan, bintang 4 itu pensiunan aparat berseragam. Iskandar Sitorus menyebutkan ada oknum bintang 4, seorang oknum pensiunan dan berseragam sebagai sosok di balik praktik hitam pertambangan timah tersebut. Dia melanjutkan, pensiunan bintang 4 itu berinisial B dan seorang laki-laki. Modus B yakni mengakomodir praktik hitam tambang timah melalui mantan anak buahnya. Bahkan B ini mengorganisir sampai terjadinya pembelian smelter. Kabar yang beredar terkait kejadian di Selasa malam. Seorang anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri dikabarkan terciduk di sebuah restoran di Jakarta Selatan. Anggota Densus itu terciduk saat membuntuti Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah. Adapun identitas dari anggota Densus yang tertangkap itu disebut-sebut berinisial IM dan berpangkat Bribda. Saat itu, dia diduga menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Berdasarkan informasi yang diterima, dia saat itu tengah menjalankan misi, sikat Jampitsus. Tak sendiri, IM diduga menjalankan misi bersama 5 orang lainnya yang dipimpin seorang perwira menengah kepolisian. Namun, hanya IM yang berhasil diamankan pengawal Jampitsus saat itu. Kejaksaan Agung irit komentar. Terkait peristiwa ini, pihak Kejaksaan Agung masih enggan banyak bersuara. Kapus Penkum Kejaksaan Agung bahkan mengklaim belum memperoleh informasi peristiwa yang dialami Jampitsus Febri Adriansyah ini. Saya saja enggak ngerti itu. Sampai saat ini saya belum dapat informasi yang jelas, ujar Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana saat dikonfirmasi Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Sejauh ini, Ketut hanya mengungkapkan bahwa Jampitsus Febri Adriansyah dalam keadaan baik. Hanya saja, saat ini pihak Kejaksaan Agung sedang meningkatkan pengamanan terkait penanganan perkara besar. Jampitsus enggak apa kok, ada dia, enggak masalah, enggak ada apa-apa kok, biasa saja, semua berjalan seperti biasa. Peningkatan pengamanan itu hal yang biasa kalau eskalasi penanganan perkaranya banyak, kata Ketut. Selasa mencekam. Awalnya tak ada yang berbeda pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, itu. Bahkan hingga menjelang maghrib, pejabat Pitsus Kejaksaan Agung masih sempat meladeni beberapa awak media terkait perkembangan kasus-kasus. Kala itu, Jampitsus Febri Adriansyah menjawab sejumlah pertanyaan didampingi Direktur Penyidikan hingga Kasubdit Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Senda gurau masih disisipkan di sela tanya jawab, sehingga membuat suasana hangat. Sesekali mereka tertawa, rileks,
Sama sekali tidak tegang. Begitu wawancara selesai, mereka kembali masuk ke dalam gedung. Namun, perlahan, sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat, suasana berubah mencekam. Sebagian petugas pengamanan tampak bergerak ke arah lapangan di depan gedung Kartika. Mereka kompak berujar bahwa ada drone yang baru saja melintas. Namun belum sempat diketahui identitas drone tersebut, sebab hanya beberapa detik. Setelahnya, tim penembak drone disiagakan. Dari pinggir lapangan dekat parkiran gedung utama, sekira 4 orang berbaju hitam tampak bersiaga, lengkap dengan alat penembak drone. Tak berhenti di situ, rupanya beberapa petugas pengamanan dalam Kejaksaan Agung yang berjaga di gerbang belakang, Jalan Bulungan, sudah memakai rompi hitam. 2 mobil polisi militer, PM, pun terparkir di depan gerbang sisi dalam, tak seperti hari-hari biasanya. Pengamanan kompleks Kejaksaan Agung pun dipertebal dengan tambahan personel dari berbagai kesatuan militer. Tampak beberapa di antara personel tambahan mengenakan pakaian dinas harian marinir Angkatan Laut. Kemudian sekira pukul 22.40 waktu Indonesia Barat, 4 mobil hitam diduga Brimob melintas di depan gerbang Kejaksaan Agung Jalan Bulungan. Sepersekian detik mereka berhenti dan membunyikan strobo. Kejadian ini serupa dengan semalam sebelumnya, Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024. Saat itu rombongan mobil pengurai massa, Raisa, Brimob lengkap dengan motor trailnya melintas di depan Kejaksaan Agung sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peristiwa itu sempat diabadikan dalam sebuah video yang memperlihatkan rombongan tersebut sempat berhenti di depan gerbang Kejaksaan Agung. Namun pada malam itu, pengamanan masih belum dipertebal seperti Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024. Pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, begitu 4 mobil diduga Brimob melintas, 2 mobil PM yang semula parkir di sisi dalam gerbang, langsung maju ke sisi luar gerbang. Tambahan pengamanan juga tampak dikerahkan dari berbagai unsur, termasuk Polsek Kebayoran Baru. Sebab mobilnya tampak terparkir pula di pinggir jalan depan gerbang Kejaksaan Agung. Puluhan anggota tak berseragam juga tampak menyebar di sekitar Jalan Bulungan pada malam itu.